Ntar saya bongkar ya. Terakhir. Apa? Putih-putih ribut depan TV. Jadi penyiar tuh kan harus happy, Pak. Iya dong. Apalagi kalau pas puasa siang-siang seren. Harus selalu kelihatan nggak puasa. Jadi sananya Pak, kok Bapak itu ngomong aja udah seru, sudah keren banget, berat dan merdu gitu. Gimana sih caranya? Wah, religius jawabannya tuh. Kamu tidak sendiri. Dio Mukti di sini ngobrol bareng sama Dika Suara. Yeay, halo. Halo, selamat apa nih? Selamat pagi, siang, sore, malam, saudara-saudara. Iya, betul. Nah ini saya ingat nih, saya jadi juru betul, juru benar, saya setuju. Itu biasanya di atas panggung tuh gitu. Kayaknya habis mengalami itu biasanya. Iya. Bisa main gitar sih, Pak? Enggak dong. Oh, bisa. Jangan. Kan sudah multitasking katanya. Karena Bang Dio mau nanya-nanya ke saya tanya dulu. Apa itu? Beberapa pertanyaan ini. Oke. Saya perlu gantian tes. hosting tanya. Iya. Jadi biar saya percaya saya perlu tes dulu nih kepekaan. Kenapa? Testing. Oh, ulang lagi nih. Lanjut. Badannya saya kira kesinian. Nah, gitu. Oke. Tetap jalan kan? Tetap. Oh, ya. Oke. Ini kan penonton kita kan saling membantu kita di sini. Betul. Kok beda ya rasanya di sini ya? Apa bedanya? Tadi sebelum on kameranya kok beda ya? Apa bedanya? Oh, sekarang saya agak takut gitu ya. Ini sama mic ini. Kan tidak ada apa-apa di sini. Ini kan ruangan Anda dulu, Pak, di sini, Pak. Bener. Banyak cerita di sini. Jadi kan ceritanya masuk RRI di tahun 2012. Jadi penyiar Pro 1 atau Pro 2? Jadi pendengar setia RRI dulu. Sesetia apa? Ya, jadinya saya disuruh datang main-main dulu. Ya, akhirnya karena di Pro 2 itu dulu kan cewek semua tuh. Jadi mereka butuh yang malam. Sosok laki-laki? Bukan. Bukan sosok laki-laki. Yang siap malam. Oh, yang siap malam. Iya. Entah itu kualitasnya bagus atau yang penting siap malam. Oke. Dan disitulah saya siap. Tapi kan kalau enggak salah ya? Benar dong. Iya makanya. Apa tuh? Sebelum di RRI kan siaran di radio swasta juga. Saya punya radionya sendiri. Oh, ya. jadi teman-teman ya. Kenapa saya datangkan Dika di sini? Karena Dika adalah penyiar RRI Mataram di program 1, ya kan? Betul saat ini. Yang suaranya waktu Ramadan sering kedengeran. Alhamdulillah di sahur ya. Sahur. Ya. Coba gimana? Yang ngebuat tidurnya nggak nyenyak tuh saya. Iya. Jadi ini saya. Tandain ya. Coba gimana buat orang deg-degan? Itu kan musiknya yang bikin deg-degan sebenarnya. Yang kalau suara saya sih sama aja. Oke. Jadi nggak ada pengaruh tuh. Ini ada cerita deh gimana? Apa tuh? Menjadi seorang penyiar deh, gimana rasanya? Rasanya? Bangga sih saya. Apa bangganya? Apa ya? Kok bingung ya? Iya. Bangga. Bangga. Ya kan karena ini hobi gitu. Jadi yang kedua bangganya itu di mana-mana itu saya merasa istimewa gitu. Ngumpul-ngumpul punya radio beda. Oh gitu. Apalagi ngumpul-ngumpul beda gitu. Pokoknya selalu dianggap orang menganggap bahwa kita itu bisa aja gitu. Risiko penyiar tuh. Resiko itu. Tapi penyiar. Beban itu, anggap itu beban sebenarnya. Iya. Karena apa ya? Sebenarnya kita nggak tahu-tahu banyak gitu. Tapi dianggap banyak tahu. Ini orang selalu menganggap pokoknya kalau udah RRI berarti penyiar. Dan di sini saya mau tegaskan di sini banyak banget bagiannya. Iya. Apa bagiannya? Yang pertama. Ini kayak lagu. Baca Quran. Ya pertama dari pengaman gitu ya. Kemudian ada yang SDM. Kemudian ada yang keuangan. Banyak lah. Intinya semuanya di sini enggak ada kayak misalnya kayak bagian marketing, gitu. Betul. Itu marketing. Ada Ibu gitu. Widya yang terhormat. Ada Bapak Umam. Wah, Umam yang sangat teliti dengan audio. Andalan kami nih. Betul. Ada Mas Samba, ada Ari. Jadi sebenarnya banyak komponen yang ada di RRI. Nah, kalau Dio sendiri nih sudah berapa lama nih? Apa itu? Jadi penyiar. Penyiar? Ya. Jadi penyiar dari 2011. Oh, penyiar itu penyiar Pro 2 ya. Sebelumnya reporter kalau saya. Reporter berarti lama banget. Ya, enggak lah. Ya. Bentar. Aslinya kan nggak di sini ya? Iya, nggak di sini. Siarannya nggak di sini. Saya di ND dulu. Di ND. Bedanya di sini dengan di ND apa tuh? Beda ini sih, beda banyak. Cuacanya ya? Cuaca ya, banyak. Ya. Kalau cuaca enggak sih, kalau cuaca di ND sama di sini tuh hampir sama. Oh, sama? Hampir sama. Oh, iya. Jadi nggak terlalu beda lah kalau cuaca. Ya. Tapi saya banyak belajar di ND. Apa tuh? Iya banyak belajar tentang siaran di ND. Kalau di Lombok ND itu tahu nggak apa tuh?
Ende tuh tameng. Iya tameng. Iya kan? Betul. Iya. Kok tahu sih? Iya tahu dong. Kan ada darah bukan darah Sasak, lahirnya di sini kan. Saya berharapnya Mas Dio nggak tahu itu. Oh tahu dong. Kan saya penyiar. Oh penyiar, oh iya banyak tahu ya. Banyak tahu. Banyak tahu. Tapi Kalau nggak gitu, semuanya saya mau tahu. izin nih. Apa itu? Putih-putih, Bunga melayu. bukan. Putih-putih bawahnya kuning apa tuh? Pisang. Salah. Apa? Pocong injak tai. Berarti ini membuktikan nggak banyak tahu ya. Satu lagi nih, masih soal putih-putih nih. Sebentar, saya malu sama jokesnya. Apa lagi? Apa lagi? Masih nih soal putih-putih nih. Apa itu? Putih-putih kenceng nih. Putih-putih kenceng. Pocong kebelet pipis. Salah. Apa? Pocong dibonceng Rosi tuh. Nah, saya nemu dari temen loh ini. Siapa? Terakhir. Siapa teman Terakhir. yang Ntar saya bongkar ya. Terakhir. apa? Putih-putih ribut depan TV. Pocong ganti channel. Salah. Apa? Pocong main PS. Ribut. Apalagi kalah salah satu. Nggak terima. Ribut. Saya modalnya pocong doang sih sebenarnya. Siapa yang membuat otak Anda terkontaminasi dengan jokes seperti ini? Itu ada. Mas Umam. Gara-gara saya kasih joke tadi. Siapa Umam? Ya kita ketemu cewek nih tadi. Iya. Tadi banget nih. Tadi banget ya, oke. Ya, wih putih, tinggi, glowing saya bilang gitu. Apa tuh dia bilang. Ya saya jawab bihun. Tadinya saya mau kasih tahu tuh cewek. Saya malu loh dengan jokesnya. itu. Enggak. Iya. Saking ini loh. Iya. Seharusnya kan cewek. Kok Iya. ditanya saya? Iya. Ya udah saya jawab aja. Iya bener lah pokoknya ya. Iya, Bener. yang Ya. penting Oke, aja. kita bahas tentang dunia siaran. Oke lanjut. Biar gak bingung. Oke. Tapi yang saya khawatir nih ya. Apa itu? Moga-moga joke ini cuma di sini nih. Kalau enggak basi nih. Enggak bakal tayang soalnya ini. Waduh. Ini pasti bakal tayang dari Jumat ini. Ini harus tanggung jawab nih Mam nih. Kalau pernah ada nih bahaya nih. Ini bakal tayang ini. Waduh. Ini bakal tayang Oke, pokoknya. Kembali ke laptop lah. Gak ada sensor kan sini Mam ya? Gak ada Waduh, pokoknya. nggak Edisi apa. Anda gak ada Iya. sensor. Oh gitu. Gak ada editing. Saya ada Apa? yang nanya lagi ya. Saya Ini kadang-kadang ya jadi penyiar nih. Iya, iya. Kadang-kadang jadi penyiar. paling enak tuh nanya tuh. Pusing juga susun pertanyaan Pak. Oh iya. Iya. Bener gak ngerasa gak jadi penyiar? Iya juga sih. Bener. Tapi saya lebih suka nanya sebenarnya. Iya sudah lah kita Dari saling Pak. tanya. lebih cepat mikirnya gitu Nah, daripada ya, suruh oke. jawab. Oke. Tantangannya. Itu jadi men penyiar kan. Ini pertanyaan serius aja lah. Iya. Tantangannya jadi penyiar kalau Mas Dio sendiri apa? Ini serius saya yang ditanya ini. Serius, tantangannya siapa? Tantangannya siapa? Iya. Tantangannya siapa? Apa tantangannya apa? Oh tantangannya apa? Jangan pakai siapa ya. Tantangannya apa? Ntar orang tuh. Kalau siapa kan bentuknya orang masalahnya Pak. Emang gak ada ya? Kalau siapa? Gak ada dong. Iya. Gak ada. Iya. Makanya Diri tantangannya sendiri apa tuh? tantangannya tuh. Oh diri sendiri. Iya. Nah, itu betul. Tantangan sebagai seorang penyiar tuh diri sendiri. Diri Om. sendiri. Aman ya? Aman. Saya takut. Gini deh, karena banyak yang tahu deh, Pak. Banyak yang penasaran Pak Dika. Betul. Tentang dunia siaran, apalagi di apa namanya kayak apa Ramadan, apa acaranya Ramadan Pro 1 Muzakarah. Ya Muzakarah sama siaran berbuka dan siaran sahur. Apa tuh? Kan kita harus makan tuh ya, harus berbuka. Gimana cara selipin waktunya tuh Pak? Kan ada ada iklan, ada ILM, ada lagu, ada banyak tuh. Oh di situ tempat makannya. Di situ Sama makan. kayak sahur berarti ya. Jadi kita sudah atur tuh. Hmm. Kalau 2 lagu itu habisnya 1 piring misalnya. Nah kalau Contoh? tahu ya kalau mau makannya 2 piring berarti Ah. 5 lagu dong. Oh oke. Itu berarti ya. Itu kira-kira lah Oke. gitu ya. Karena banyak yang mikir ini gimana caranya penyiarnya dia bisa makan. Kayak gitu. Tetap Penyiar kan makan. jadi penyiar tuh kan harus happy Pak. Iya dong. Apalagi kalau pas puasa siang-siang siaran. Harus selalu kelihatan nggak puasa. Iya harus bener harus kelihatan nggak puasa. Karena kita harus semangat. smile voice ya. Smile Iya, voice. betul. Itu. Iya. Terus harus pokoknya harus tahu pokoknya.
kayak gitu. Benar. Sebagai seorang penyiar yang siaran subuh, siaran sahur gitu. Keburu-buru nggak sih sama suara sendiri? Keburu-buru, Iya. berasa banget tuh. Gimana rasanya? Saya harus minum nih gitu. Nah, Jadi kenapa saya sering cari minuman di saat mau imsak? Kenapa nggak tadi loh? Kan nggak ngabisin waktu. iya. Saya kan nggak punya Kok pengalaman. itu mungkin karena ini ya. Memang sudah gitu ya settingan otak ini. Ya saya nggak tahu. Saya kan tidak melakukan itu Pak Dika. Saya itu Kan saya nggak siaran sahur. kok di waktu-waktu yang mau habis itu semangat untuk minum itu lebih tinggi gitu. Lebih tinggi gitu ya. Iya. Apalagi kalau udah deket imsak Iya, gitu betul. ya. Itu lagi. Iya. Harus minum. Waduh gitu. Waktu imsak kota Mataram dan sekitarnya tinggal 1 sendok makan gitu ya. Enggak juga dong. Oh enggak ya. Iya. Ada kemarin kita sempat lempar pertanyaan di Instagramnya RRI Mataram. Pertanyaan untuk Pak Dika. Apa tuh? Karena kan banyak orang yang penasaran. Dika Suara tuh kayak gimana sih orangnya kayak gitu. Tandain. Itu orangnya mukanya itu. Oh gitu. Ada. Oh. Mic-nya. Situ. Sana. Geser lagi. Sana. Gini, Mam. Gini. Pas ini. Gini ya? Oh gini. Oh gitu. Apa tuh? Tuh kamera saya situ, Oh yang ini? Iya, itu saya. Kok yang ngasih itu. tahu dari tadi dong, saya tatap nih. Ada pertanyaan di Instagram Kok saya untuk Pak Dika katanya. Apa nih? Mau tanya, bener nggak ikan asin itu rasanya asin karena terlalu lama berendam di air laut? Silakan jawab. Lah kok bisa ya? Iya nggak tahu, kan saya bilang pertanyaan untuk Pak Dika. Jadi ada yang mau tanya, bener nggak sih ikan asin itu rasanya asin kalau terlalu lama berendam di laut? Ikan asin ya? Tanpa berendam aja udah asin dia. Bener nggak itu maksudnya? Bener juga sih. Bener ya? Bener. Oke. Berarti semua ikan di laut asin berarti? Ya tergantung judul ikannya. Judulnya? Iya dong. Kan tadi judulnya ikan asin berendam di laut. Kalau ikan gak asin walaupun berendam lama-lama di laut tetap asin ya? Gak tahu. Gak tahu. Iya, gak tahu. Okay. Belum pernah coba. Pertanyaan kedua. Besok saya rendam ikan. Spill dong tante-tante mana yang udah digodain. Bukan saya yang jawab ya, bukan saya yang tanya. Gak ya. ada dong. Nih, tuh. Spill dong. Nggak bohong. Ini kelihatan nih pertanyaannya nih. Enggak dong. Zoom deh editor. Zoom. Saya dari judulnya aja nggak minat tuh. Tuh, spill dong tante-tante mana yang udah digodain. Nggak ada. Okay. Nggak ada. Aman. Dia nggak suka tante-tante dia. Ya, tante-tante suka saya mungkin ada. Oh. Mungkin, kan nggak tahu. Kalau saya nggak ada. Nggak apa-apa. Pertanyaan selanjutnya, gimana bisa suaranya berat begitu dan sedalam palung Mariana? Gimana? Karena Pak Dika ini identik suaranya berat. Dibuat dong. Saya iri loh bener. Oh gitu. Iya saya iri. Karena suara saya nggak berat suara saya. Karena ini yang saya inginkan berat. Jadi otomatis saya berupaya gitu. Oke. Caranya gimana supaya suaranya berat? Gimana ya? Bisa jadi. Masa taruh batu berat gitu. Komedi nih Salah kita nih. Waduh. Padahal saya taruh timbangan yang bener. Oh dacin dia taruh berat. Kok batu sih? Nggak enak dong. Itu gimana? Berarti sebelumnya suaranya nggak berat? Enggak. Jadi dulu saya ingin suara saya itu muda banget gitu. Jadi sempat siaran bahkan di radio-radio yang nentuin warna suaranya harus muda gitu. Oke. Ya saya penuhi itu. Kenapa muda? Kenapa lebih berat gitu? Karena saya beranggapan dulu suara berat ini di Pro 1 gitu. Padahal nggak harus sebenarnya. Karena tuntutan itu jadi saya nanya. Nah saya nanya ke senior. Pak Adin Khairi namanya. Oke, senior banget itu. Jadi, nanti kita undang dia. Jadi saya nanya, Pak kok Bapak itu ngomong aja udah seru. Sudah keren banget, berat dan merdu gitu. Gimana sih caranya? Wah religius jawabannya tuh. Apa gimana? Berbicara berbisik. Berbisik? Enggak ngomong berbisik dong. Berbicara berbisik. Yang kedua, daripada berbisik-bisik lebih baik zikir katanya. Oh. Gitu. Oke. Kan gampang tuh. Kan hafalin enggak kalau zikir tuh. Tapi kan masalahnya begini, ini suara gimana? Suara hubungin sama zikir. Entahlah. Dan itu benar berhasil. Berbicara berbisik. Gimana berbicara berbisik? Jadi ini pakai suara itu kan suara Allah gitu kan. Oh. La ilaha
illallah ini kan diaktifkan nih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena radio La itu identik ilaha dengan illallah. suara-suara ganteng soalnya. H itu kan Ha. tebal itu. Allah itu La tebal. ilaha illallah. Kita mau tajwid nih. Kita belajar makhrajul huruf. Makhrajul. Iya. Ya, tapi memang pengucapan itu yang zikir itu kan mainnya di sini. Bisa kita lebih utamakan di sini gitu. Oh, berarti saya tahu maksudnya Pak ilaha Edin Hairi gitu. itu. Hai. Kita belajar memperbaiki suara supaya Hmm. sambil berzikir, sambil mengingat Allah. Daripada berbisik katanya. Oh, oke. Kenapa nggak zikir aja sekalian gitu. Oh. Ya dong, lebih baik zikir dapat bonusnya. Pahala kan? Pahala kan identik saya surga tuh. Iya. Iya benar. Makan-makan gak ada makan-makan. Nggak jaga makan nggak ada. Saya tanya itu. Apakah Bapak jaga makan gorengan atau apa? Enggak katanya. Makan ya. Tapi bener loh suaranya, oh itu beliau lewat tuh Iya. yang bersangkutan. Aja beliau tuh beda. Aja belum satu kata tuh. Baru itu yang bikin saya kaget dulu. Om Erdin sendawa itu merdu, bener. Iya. Saya udah Kalau janji sama Om Erdin nanti kita bakal podcast karena beliau legend. Makanya saya ngomong gini lah. Saya ini ngomongnya pales ternyata selama ini gitu. Karena perbandingan beliau. Iya, karena bener di zaman itu tuh, zaman radio-radio kemasan radio itu suara-suara berat tuh suara ganteng. Suara saya nggak laku kalau di radio. Oh gitu. Dulu. Dulu nggak laku. Dulu ya. Bahkan sampai sekarang kalau misalnya orang dengar suara orang yang berat-berat gitu, wih, ganteng. Wih, Ganteng sekali jengkol suaranya. gitu ya. Iya, Laki. banget. Iya, Wih, mantap. laki. Jadi gimana? Iya. Kita pakai suara ganteng. Boleh. Iya. Oke, kita baca pertanyaan berikutnya. Boleh. Tapi Pakai susah suara juga. ganteng. Tadi di awal saya bilang saya buat ya. Hmm, Jadi kalau ngomong sehari-hari nggak gitu. Otomatis di depan mikrofon pasti begitu. Ya, mic Pro 1 khususnya ya. Oh iya. Iya. Ini Mad Podcast ya, Mad bukan ya. Iya gitu. Bukan Pro 1 ya. Iya. Pertanyaan berikutnya. Apa tuh? Kita pakai suara berat ya. Kita Berat? pakai suara berat. Enggak usah. Jawab pertanyaan pakai suara berat. Oh boleh. Oke. Boleh. Ini sampai kapan nih? Ih, sampai secapeknya. Saya sudah lelah ini sebenarnya. Enggak gitu juga sih. Iya. Cara menegur teman yang salah. Baiklah. Tapi gak kelihatan kalau lagi menegur. Cara saya. Nah, cara menegur teman yang salah tapi gak kelihatan kalau lagi negur. Ya, itu kelihatan banget. Suara siapa itu? Itu sangat kelihatan dan lebih dari sekedar kelihatan. Terasa sakit. Gimana caranya? Negur ya. Negur apa dulu? Nyapa kayak ya gimana ya? Iya, ini maksudnya negurnya negur gimana? Cara negur apa? teman yang salah. Negur yang salah atau negur nyapa nih? Iya. Berarti yang salah nih yang nulis nih. Cara negur teman yang salah Gak wajib tapi dijawab. gak kelihatan kalau kita lagi negur. Gimana ya? Teman yang salah ngapain ditegur masalahnya? Iya. Gak nerima dong. Iya, karena Ntar kelahi gitu ya? gak ada yang mau disalahkan gitu. Betul. Saya biasanya kalau negur susah dong. Ayo Ri, gimana cara negur orang salah Li? Nah, maksudnya mungkin ketika lagi entah itu siaran gitu. Oh. Kata-kata yang salah, gimana cara kita negur yang enggak Oh, yang gak menyinggung gitu ya? mungkin. Oh, Oke. oh yang kayak gitu. Hmm. Yang pertama nggak usah sebutin kesalahan, saya cerita aja gitu. Oke gitu. Ya, jadi kita ceritain, misalnya dia siaran nih tentang caranya itu salah gitu. Jadi kita ceritain bahwa kalau begini nih ternyata bapak ini nggak bagus ya, bukan dia, tapi orang. Oh berarti Kita cari orang, jangan. dia cari objek lain untuk mengutarakan kesalahan orang tersebut. Iya, tapi gitu ya. dengan cerita yang Nah, dia lakukan. Oke, berarti ini contohnya Ria, ini contohnya mau pergi ke Sembalun tapi lewat Daye, Iya. bukan lewat Timu. Iya. Karena hati-hati di situ. Lebih jauh. Mutar Iya. dulu nih. Bentar dulu. Mutar dulu nih. Dia mau ke RRI nih. Iya. Yang harusnya tuh lewat jalan pendidikan. Iya. Tapi dia lewat Rembige. Tapi gak nyindir loh. Oh iya. Tapi gak nyindir. Dia lewat Rembige dulu Ya. gitu ya, tembus di Gunung Sari, Betul. ya, Sandi. Gitu. Bagus juga, bagus. Ide luar biasa itu. Tutorial menghindari masalah. itu. Menghindari masalah, Iya, bener. Capek kita banyak masalah Iya, soalnya. betul. Pengalaman mistis nginep di kantor. Nah. Mistisnya pernah nyium bau harum kayaknya. Tapi saya waktu itu menganggap mungkin hanya apa ya, halusinasi saya. Tapi perkara bau ini kan nggak bisa dihalusinasi sebenarnya. Iya. Karena dihirup. Ntar, ada yang putus nih, gak kedengeran suara saya ini.
Terus. Awalnya nggak percaya gitu. Jadi saya konfirmasi beberapa orang yang Bener nggak gitu ya? Ya enggak saya tiba-tiba nanya bener nggak ada bau harum kayak gitu. Saya ngomong aja, kok ada harum-harum ya? Iya gitu. Berarti semua. Iya banyak. Hmm. Dan disitulah saya Hmm. menyesal itu mengkonfirmasi. Saya lebih baik nggak usah kan. Iya, karena gini nih. Lebih baik saya menganggap itu nah ini halusinasi ya guys. Apa? Halusinasi. Halusinasi. Ya. Iya, halusinasi. Di lorong ini ya. Jadi saya lewat bau malam Jumat lagi dan nggak satu orang gitu. Berarti bukan cuma orang, bukan Sida aja. Bukan berarti, saya Jo. aja yang memang sedang itu baunya tuh. Kita cari sumbernya nggak ketemu. Dan itu nggak sekali. Nah itu nyeselnya saya. Kenapa saya harus meyakinkan diri saya. Hampir ini tipsnya nggak usah itu untuk dikonfirmasi itu. Ini kayak apa namanya? Kayak urban legend lah. Ini urban legend ini di hampir semua RRI. Ya, kan saya pernah juga nih di RRI satker lain gitu kan ya. Hampir semua RRI itu punya cerita horornya masing-masing. Iya. Bau harum gitu. Bau harum, terus orang lari-lari, anak kecil gitu. Kalau yang nampak-nampak, alhamdulillah enggak. Iya, kalau nampak nggak pernah. Saya enggak pernah. Ya? Ada di koperasi. Iya. Itu sama Edi itu. Edi itu paling bisa menjawab itu. Edi itu paling bisa menjawab. Ada 100, ada bang. Ada bang. Langsung ya. Iya. Kalau dia tuh nggak pernah nolak. Ada 100, ada bang gitu. Enggak nolak banget tuh. Dia nggak nolak. Enggak mikir juga tuh. Langsung gitu. Dia malah seneng kalau dipinjemin. Iya dong. Iya. Karena baliknya gitu. Iya gitu. Itu bau harum. Pertanyaan berikutnya. Apa? Pertanyaan berikutnya. Oh pertanyaan. Iya. Pertanyaan. Jadi Rika itu siapa? Hei Rika. Saya dong. Kenapa namanya Rika? Karena gini ya. Pertama saya laki loh. Dulu kan SMS-an tuh. Oke. Ini bukan gara-gara jadi penyiar terus Dika gitu. Enggak. Ya karena hubungan asmara aja. Setiap kenalan sama cewek awalnya romantis. Di season berikutnya bingung gitu. Kenapa bingung? Hai juga. Misalnya Rini gitu. Rini ya? Iya siapa? Rika. Lah kan. Tapi Rika itu nama asli sebenarnya. Rika Yadi. Muhammad Rika Yadi. Jadi ragu-ragu tuh. Nah jadi saya ganti Rika itu dengan D. Untuk melakikan saya di mana-mana gitu. Jadilah SMS gitu. Jadilah Dika Suara. Kalau Dika Suara itu karena kepikiran karena saya kerjanya jualan suara aja. Jualan suara. Iya. Sebelumnya enggak, maksudnya nama sebelumnya gitu. Rika Yadi. Rika Yadi aja. Iya. Di udara tempat namanya Rika Yadi. Di radio swasta sebelumnya juga Rika Yadi juga. Oh, jauh banget. Enggak ada unsur-unsurnya saya juga tuh kalau di rumah tuh. Dulu apa? Erik. Erik. Kita panggil. Hah? Erik. Tapi ada Menteri itu. Erik itu ada. Apa? Rika kan Riknya tuh dong. Erik, Rika Yadi. Iya. Erika. Hanya hilangin. Oh iya. Kalau ditambahin cewek tuh Erika. Oh iya. Hilangin A-nya cowok dong. Cowok jadinya. Oke, masuk akal. Kenapa ya? Kenapa semua penyiar radio itu pasti punya nama udara ya? Itu bagi yang namanya kurang menarik. Iya sih. Ya kalau Bang Dio kan rugi dong ganti. Oh iya dong. Nama udah bagus Dio. Masalahnya bapak saya tuh saya selalu ngomong, kalau bapak saya tuh visioner bapak saya. Ngomong. Emang iya. Request gitu Pak nama saya Dio dulu pas lahirin. Jadi banyak orang yang tanya gitu, wah nama kamu cocok nih dengan profesi kamu sebagai penyiar radio gitu. Saya selalu jawab, bilang begini, iya bapak saya visioner dulunya. Karena tahu anaknya bakal jadi penyiar radio makanya kasih nama Dio. Dan keberuntungannya nyambung juga gitu ya di mix gitu ya. Suara radio gitu ya. Tapi di TikTok banyak yang salah kalau manggil nama saya. Dipanggilnya suara gitu ya? Suara radio panggilnya. Oh. Iya. Halo Bang Suara Radio. Iya begitu. Padahal kan jelas suara sih. radio. Iya. Seharusnya dipanggil. Kadang-kadang kesel sebenarnya. Daripada dipanggil Su itu. Su. Oh ada teman saya Su namanya, terlaporin nanti. Oh iya. Ada makna lain loh itu. Ada yang mau nanya lagi nih. Apa RRI buka open recruitment nggak? Buka dong. Kita ada buka ya? Buka. Kita tapi sekarang kolektif dia. Kok kolektif? Kolektif ya kan sekarang sudah birokrasinya kan oh iya diserempak P3K. Setiap tahun kita bakal ada bukaan.
Kalau sedang penuh nggak dibuka dong. Oh iya sih Pak. Dia mau di mana nih? Tumpah nanti. Iya. Udah penuh. Iya. Aduh jokes. Nanti kalau udah jokesnya. Mau nangis. nanti tunggu ini aja, tunggu longgar ya. Biar ada tempatnya. Oke. Iya dong. Duh. Berat nih. Apa lagi nih? Berat Pak. Tapi intinya ada. Ada, insya Allah ada. Insya Allah. Jadi tapi mau jadi apa dulu nih? dia nggak tahu. Oh iya ya. Iya, kita kan sudah terafiliasi, Sebenarnya di awal tadi kita sudah ini ya, sebutkan beberapa pilihan-pilihan bisa jadi apa? Ya, jadi insya Allah pokoknya. Ada setiap Bukan tahun. pokoknya, insya Allah setiap tahun tuh RRI ada buka Betul. open recruitment melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Iya. Jadi kalau P3K dan PNS tuh Mas. kalau siaran nih kayak kita nih harus itu komunikasi. Komunikasi, ilmu komunikasi. Ya, komunikasi. Dan punya pengalaman 2 tahun kalau nggak salah di dunia siaran. Karena kita kan P3K Iya, betul, kita. betul. Harus Pertolongan ada itu. pertama pada kelaparan. Bukan. Iya kan? Bukan itu loh. Apa? Kontrak tuh. Oh kontra. Iya. Iya, kita P3K kita. Kita P3K. Betul. Kan Sida kan berada di Lombok Timur Kingdom ini. Kingdom. Iya. Enggak pakai kingdom Oh, juga enggak, ya. ya. Di Lombok Timur kan Sida kan. pakai RX King. lanjut. Sida kan di Lombok Timur. Apa tuh? Sebab ketawa. lanjut. Ini berapa menit ini? Pakai RX King. Kita banyak dihilangin deh. Iya. Lanjut. Apa nih? Tapi Pak Dika ini ya di Lombok Timur itu lumayan Enggak juga sih. lumayan famous lah di kampungnya dia. Oh, nama di kampung kampung Sida? ya boleh. Iya, apa nama kampung Sida? Kampung saya dusunnya apa desanya nih? Atau kecamatannya? Iya terserah apa pokoknya semua dari kabupaten kan Lombok Timur. Lombok Timur tadi. Iya, kecamatan. Saya ini aja lah rahasiain. Oh iya, oke. Ya. Di kampung Sida kan lumayan famous Pak Dika. Enggak juga sih. Oh, iya. Terkenal loh Pak Dika ini. Lah kok bisa ya? Iya, Enggak juga sih. karena Enggak banyak yang tahu kok. banyak lah, banyak Enggak. yang tahu. Iya, buktinya saya yang di Mataram tahu. Nah itu dia. Iya, berarti banyak yang tahu dong. Benar, Ari benar. tahu kan Dika Ari? Oh, tahu. Dari mana, Ri? Mam tahu Dika? Oh, berarti Dari mana? banyak yang tahu berarti. Dari dari rumah, dari Gerong ya? Gerung. Dari Gerong. Coba dia Tahu. dari kampung saya, pasti nggak tahu. Ada orang Lombok Timur ada yang tahu. Coba dia. Istri Sida tahu sih dah. Iya, benar. Iya, Iya, oke. banyak, iya, banyak Boleh, yang tahu. saya terima. Iya. Banyak yang tahu. Oke. Di asli ini dipaksakan ya. Banyak yang inilah Sida kan Hmm. terlibat di anggota kepemudaan di Lombok Timur. Oh iya, di organisasi. Di organisasi gitu kan. Iya. Gimana sih pemuda-pemuda di Lombok Timur tuh Pak Dika? Untuk saat ini kritis. Kritis. Ya. Terkait apa itu kritisnya? Politik, pembangunan. Oke. Jadi Lombok Timur lumayan aktif. Kepemudanya sangat ini ya. Kalau saya lihat, saya ikut di Karang Taruna, saya ikut nih. Ya. KNPI saya ikut gitu. Hmm. Jadi kalau saya lihat luar biasa, lumayan tercengang saya. Artinya nggak sedikit gitu. Kan di misal KNPI itu ada ratusan orang Ya, ya. dengan karakter mereka yang ingin desanya maju dengan alasan ngomong yang lebih besar, kabupaten maju gitu. Jadi anak muda Lombok Timur itu bisa menjadi kontrol aktivitas Pemda loh. Serius? Serius? Ngomong dulu barusan nih. Iya. Takut keseguk barusan. Iya. Bisa jadi kontrol aktivitas. Kenapa bisa begitu? Eh Kontrol dalam arti apa nih? misal kebijakan-kebijakan Pemda. Itu Pemda pasti akan melihat dulu nih ketika akan membuat sebuah kebijakan. Iya. Kira-kira tolak ukurnya dulu nih. Diterima atau enggak begitu? Anak muda organisasi ini bakalan ribut atau enggak gitu. Nolak enggak gitu. Jadi bagus sih. Jadi setidaknya kebijakan itu ada yang dipikirkan dulu. Enggak ngasal gitu. Berarti memang harus Kontrol. kontrol dulu. Kalau saya lihat di tempat lain mungkin ya, mungkin ada yang sama juga. Di tempat lain itu kontrolnya media kadang. Tapi di Lombok Timur lebih ke anak mudanya berarti ya? Anak mudanya karena mereka Mana kopi nih? karena anak mudanya inovatif pertama. Mereka itu sering buat dialog-dialog kepemudaan di media gitu. Ngundang kayak Liars Club gitu dibuat itu. Ada. Oh iya. Jadi mereka kayak undang. Karnelias gitu ya? Iya ada. Jadi kalau ada masalah, misal anggota dewannya diundang, bahkan bupatinya diundang. Iya. Turun itu bupatinya?
Datang. Datang. Kalau nggak datang masalah nanti. Susah loh masalahnya mau mendatangkan Iya. pejabat Ya gitu mungkin ya. saya respect juga ke Pemdanya mau Iya, itu tetap maksudnya. mau support Karena gitu. kita tahu kan pemerintah kita kan punya kesibukan yang banyak ya. Betul, gitu. Jadi kalau mengundang tuh juga kadang-kadang kita Ya. ibaratnya tuh untung-untungan bisa Iya, datang kalau iya, memang iya. agenda beliau Betul. lagi kosong. Betul. gitu ya. Kalau ada Berarti masalah memang kan. diprioritaskan berarti ya Pemda sana ya. Iya, karena aktif anak mudanya. Hmm. Berdiskusi, membahas itu. Pembangunan. Dari grup WA gitu. Itu harus ada itu Pemda di sana. Oh, Jadi keren. Jadi mereka itu bisa jadi kontrol. Hmm. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang menurut kesimpulan anak muda, di grup itu ditulis kan langsung dibaca. Iya. Mau birokrasinya, kadisnya segala macam. Oh, Cukup ini. Oh berarti kalau misalnya ada pemerintah mau buat kebijakan gitu, dilempar dulu dong di grup WhatsApp itu? Enggak juga sih. Artinya kalau mau ngambil kebijakan, kira-kira nih bakalan nimbulin polemik nggak nih gitu. Nah sejauh mana nih polemiknya itu? Jadi agak ada kehati-hatian di sana. Jadi nggak ya terkontrol akhirnya kan. Berarti memang Sidi juga memperhatikan pembangunan di Lombok Timur berarti ya? Ya juga sih. Jadi ya itu aktivitas lain lah. Sebagai pemuda kan masih muda. Oh iya masih muda lah. Ada yang bilang paling tua di sini? Iya. Jadi ada kan? Itu. Jadi di Lombok Timur itu kita sangat banyak menemukan organisasi kepemudaan. Ada namanya dari kampus aktif turun, mereka difasilitasi gedung dikasih gitu, dan banyak itu dengan mereka berbagai visi. Kemudian terbaru kemarin bahkan KNPI-nya diberikan kesempatan untuk menjadi pelaksana event kayak gitu. Oh iya. Yang sudah kerjaan garap kemarin ya? Enggak, saya garap juga ikut bareng terlibat. Teman-teman. Ya ikut terlibat gitu. Ya. Ya yang saya nggak jadi. Enggak dong. Saya loh itu. Iya. Bener saya Artinya itu yang hadir itu selama 3 malam itu ya bisa dibilang 90% anak muda. Itu sampai ribuan loh. Yang datang itu? Yang datang dengan tema besar menyambut pemilu damai itu. Jadi mengena sekali ruangan waktu itu. Ramai banget. Jadi seperti itulah. Jadi ada dialognya juga. Iya. Saya ingat betul ya, karena ini udah lewat kayaknya. KPU kayaknya waktu di Lombok Timur. KPU Lombok Timur ya? Lombok Timur. Kita lihat di media itu sedang ribut tuh. Datang di acara itu. Ada ribut. Jadi kita berikan ruang juga untuk klarifikasi di situ. Jadi acara itu bukan pure hiburan. Jadi kita bangun kegiatan klarifikasi sebenarnya. Ya biar biar pas pemilu ya damai gitu. Keren nih. Anak mudanya. Keren nih. Ya, Keren anak muda di ini nih. Sampai puncak hari ketiga rame banget gitu. UMKM juga lumayan parkir dapat. Kalau misalnya dilihat nih ya, lihat nih Pak Dika, potensi anak muda Lombok Timur tuh kayak gimana sih Pak Dika? Ya karena saya nggak pernah lihat anak muda dia. Kalau menurut saya khususnya di Kabupaten Lombok Timur banyak muncul pemimpin-pemimpin muda di sana. Tamat SMA misalnya udah berani nyalek dan menang bahkan sekarang nih. Masa? Iya. Serius? Iya masih muda. Serius? Masih muda. Saking itulah keterlibatannya di birokrasi gitu. Keren berarti. Jadi dinamika politik di Lombok Timur kita rasakan betul kayak nasional. Syarat jadi caleg SMA boleh ya? Boleh. Tamat SMA. Tamat SMA ya? Iya kan ijazah SMA boleh. Ijazah SMA boleh ya? Boleh. Oh iya oke. Cukup syarat yang penting dia suara mencukupi gitu ya. Waras. Tapi maksudnya ya iyalah. Kalau nggak waras nggak mungkin nyalek lah gimana sih. Itu tandanya bahwa memang anak muda di Lombok Timur itu memang peduli dengan daerahnya. Iya. Iya kan? Jadi mereka lebih awal banyak yang muncul muda-muda di sana. Kalau saya lihat di kabupaten lain mendominasi karena mereka tokoh gitu, karena mereka dituakan. Kalau di sana anak muda saingan terberat kadang. Iya. Tapi kalau melihat Lombok Timur tuh luas sekali Pak Dika. Ya. Iya. Penentu kemenangan kadang. Padat.
Betul sekali. Iya. Bener loh. Iya. Kalau kita ngelihat ya, dapat pegang Lombok Timur ya. Pegang. Iya, maksudnya pegang suara gitu Oh, maksudnya. pegang suara. Iya, pegang suara. Susah. Ibaratnya gini, ini pemilu udah selesai nih, maksudnya kan Iya, kita ya bebas-bebasnya kita ngomongin Betul, ya. betul. Ibaratnya kalau misalnya kita bisa pegang kayak Lombok Timur gitu ya, itu insya Allah bisa dapat tuh. Karena suara Mataram jauh lebih tinggi suara Lombok Timur, Pak. Bentar lagi pilkada nih ya. Iya, bentar lagi pilkada lagi nih. Saya pengen ngobrol tapi nggak tahu ya kalau memang dapat slotnya, dapat izinnya, pengen ngobrol saya. Dengan Ya yang nanti calon-calon yang bakal muncul, boleh. pengen ngobrol di sini. Benar, kita undang nih visi-misinya apa nih. Kalau misalnya memang Bisa. RRI punya slot untuk itu. Kalau enggak ya nggak berani lah. Biasanya tiap tahun ada kok. Ya Semuanya. mudah-mudahan gitu. Tiap tahun ada. Dapat- Bukan tiap tahun, setiap 5 tahun setiap sekali. pilkada mau Iya, pemilu. iya. Kalau pemilu kemarin kan udah. Setiap calon gubernur dapat satu kali promosi. Kopinya datang tapi belum buka pintunya. Oke. Iya. Apalagi nih? Itu tentang Lombok Timur tuh. Iya enggak masih bahas soal Lombok Timur. Ini serius ya pembicaraan kita ya. Iya. Ngomongin politik ya. Enggak, enggak berani saya, Pak. Iya, enggak berani. Aduh, ya. Itu Takut nyerempet soalnya. itu kan yang baik-baiknya aja tuh. Ya, karena saya nggak nyari yang jeleknya gitu. Oh, iya kita memang Saya menghindari masalah. kita bermain di ranah aman. Aman, Iya. masih aman. Ya, tadi masih aman kan tadi bahasnya ya. Iya, masih aman. Masih aman Masih ya. aman. Oke. Itu tentang Lombok Timur. Tapi memang banyak Lombok Timur tuh luas sekali. Benar, luas. Banyak orangnya juga. Iya orangnya, makanya saya bilang suara di Lombok Timur itu mempengaruhi kemenangan. Iya. Tapi politik hari ini mengatakan bahwa 60% anak muda. 40%-nya ya Iya, dari kemarin pemilu kemarin kan memang anak muda memang yang mendominasi suara. nasional. Iya, seluruh Indonesia. Karena memang Gen Z sekarang itu pemilih pemula tuh lebih banyak. Makanya kemarin waktu di festival pelajar, gerakan pemilih cerdas GCM. Betul. Iya, gerakan cerdas memilih. Cerdas cermat. Bukan. cerdas memilih. Benar. Dibilang sama KPU itu KPU punya data gitu bahwa memang pemilih pemula tuh lebih tinggi. Betul. Kan politik banyak-banyakan tuh. Iya. Mau preman dia 10 orang, ustaznya 5. Bayang gak sih dia ngomong gini? Tetap menang tuh. Kan banyak-banyakan tuh. Iya banyak-banyak kan. Itu kelemahan demokrasi tuh. Pemilihan. Bahas demokrasi. Wah berat ya. Saya gak berani. Aduh. Udah Tolong di-cut nanti ya. Ngeri saya. Saya gak berani bahas demokrasi. Ini kemarin kan sempat ribut juga nih soal tukang parkir. Di mana tuh? Di media sosial pernah baca gak sih? Saya nggak pernah baca, nonton dan dengar. Keributan tentang tukang parkir. Di? Tukang parkir liar. Kok liar ya? Iya maksudnya tukang parkir yang nggak resmi lah gitu. Nggak resmi ya. Iya. Kenapa? Nah, Iya, itu. nggak ditali. Makanya itu maksud Astagfirullah. saya. Iya, maaf. Sensor nanti ya. Sensor. Astagfirullahaladzim. Iya. Ya, parkir liar. Pernah nggak sih Sida ngerasa kayak misalnya kayak mampir ke retail modern itu? Tiba-tiba ada gitu ya? Tiba-tiba ada gitu. Kalau saya, kita nggak belanja tiba-tiba diminta di band parkir gitu. Yang saya lihat sih di konten doang sih. Kalau selama ini saya temukan terang-terangan aja. Zaman-zaman aja sih ngerasa gitu ya. Enggak, mereka ini parkir ini. Oh ada muncul gitu ya. Entah mereka resmi atau enggak. Tetap kasih. Padahal ya kalau dipikir-pikir ya PA di daerah itu kalau dari tukang parkir tuh tinggi loh. Tapi saya pernah punya pengalaman tuh. Kenapa? Ya? No itu. Enggak tahu. Ada apa kris itu sekarang mereka kalungnya itu yang resmi tuh. Dan saya pernah baca di satu konten gitu ada di daerah mana ya? Bukan di Lombok tapi ada tukang parkir yang nggak mau dibayar pakai kris, maunya pakai tunai. Tapi rata-rata tunai aja. Saya punya pengalaman waktu SMA nih. Padahal, gitu. Nih waktu SMA nih ngomongin soal parkir ya. Waktu itu kita nyari baju basket di PTC Pancor, pusat pertokoan gitu. Oke. Jadi teman saya ini ngasih tips nih. Tadinya saya ragu, mau nggak kalau nggak bayar parkir katanya. Loh gimana caranya saya bilang gitu. Tenang aja katanya. Begitu mau ambil motor, ternyata beneran maju. Nggak bayar. Caranya gimana? Pak ini saya bayar parkir dia pakai uang 100.000. Tapi pengangsul kan. Tapi ada loh tukang parkir yang ngangsul. Bawa dah. Nah, bener. Di toko keduanya bayar. Iya. Dan apes itu dipakai lagi. Pak bayar. Cara itu dipakai. Iya. Itu di calling sama tukang parkir yang sebelumnya. Entahlah. Dia bayar pakai uang 100 dikasih dia susu segepok itu. Nah kapok kamu 99.000. Oke, udah berapa menit nih durasi kita?
45. Oke. Berapa menit lagi nih? Udah sebenarnya, udah Oh, selesai. iya. Iya, Kira-kira gimana nih? Lanjut. selesai. Selesai. Udah selesai. Sudah Oke. mau pulang kan ini? Betul, dadah. Iya. Oh, satu pertanyaan deh, ada. Enggak Ini, closing nih. Enggak Penonton. closing nih. Kok gini aja? Ulang. Penonton. Ada yang mau tanya enggak? Siapa? Selain penyiar, profesi di luar apa aja? Selain Eh. penyiar, profesi di luar apa aja? Apa ya? Dia ini. Disembunyikan atau apa? Enggak juga sih. Kalau aktivitas di luar itu enggak jauh-jauh dari suara ya itu. Jualan suara Oh, juga. jualan suara. Ya, Dia MC. ngisi suara di Ngisi suara. iklan. Ngisi suara di produksi TV pernah, alhamdulillah sekali. TV Banyak loh nasional. jobnya di ngisi suara. Kalah aku bener. Kalah saya bener. Cuma pernah doang ya. Tapi saya kan nggak pernah ngisi Ya. TVC. Sekalian promosi, saya punya studio rekaman yang mau buat iklan, yang mau buat lagu tanpa alat musik bisa jadi. Tuh. itu saya lupa ya. Ditembak Tapi- langsung sama tapi- marketing tuh. Bener. Tapi bayar. Umam lagi foto. Ada ya. Jadi itu aktivitas sehari-harinya.